Hiyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas sinagama dan yang paling terpenting, jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1065 yang baru saja rilis. Sebelumnya, terima kasih kepada Redon dan juga Scott Informer yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Meskipun beberapa bocorannya masih disembunyikan oleh leaker, kita nanti juga akan sedikit membahas mengenai apa saja petunjuk yang sudah leaker ini berikan yang menyangkut isi dari chapter ini. Flashback sebentar ya, isi di chapter lalu yang dimana Puding sudah berhasil diculik oleh kru bajak laut Kurohige. Aokiji dan juga Van Augur adalah aktor di balik suksesnya rencana ini. Itu pun diikuti dengan perbincangan yang sangat misterius antara Vegapunk dan juga Dragon. Vegapunk dikabarkan akan segera mati. Nah, menariknya, adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Yup, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1065 kita kali ini diberi judul 6 Vegapunk. Nah, judul ini langsung berhubungan dengan kemunculan cloningan Vegapunk yang lainnya. Nanti kita akan bahas ini ya. Jadi kita akan mulai dulu dari bocoran kita yang pertama. Chapter kita kali ini mendapatkan color spread yang didedikasikan untuk One Piece Film Red. Tema dari color spread kita kali ini adalah Halloween. Bocoran pertama memperlihatkan adanya Serapin baru yang berbentuk Shichibukai, dan kali ini Serapin yang muncul adalah berbentuk Jinbe. Robot SSJ ini kemudian menyerang kelompok dari Sanji. Belum diketahui maksud dari robot ini langsung menyerang kelompok Sanji. Namun yang pasti sekarang mereka akan ada dalam pertarungan. Nami, Robin, Franky, dan Usopp mencoba menyerangnya. Namun Serapin Jinbe ini tidak terluka sama sekali. Sanji menendangnya. Setelah itu tulang kakinya pun retak saat bersentuhan dengannya. Tubuh dari Sanji banyak sekali mendapatkan kerusakan dan kakinya juga terkilir. Serapin Jinbe kemudian mencoba untuk menyerang Sanji, namun kemudian mereka diselamatkan oleh 3 robot cloningan Vegapunk. Yeps, sesuai dengan judulnya, akhirnya kita menemukan 3 Vegapunk yang lainnya. Edison dan Pythagoras adalah berbentuk seorang robot, sedangkan Vegapunk York adalah orang dengan nafsu makan yang sangat besar yang mewakili gluton. Vegapunk juga mengatakan bahwa dia mengetahui sejarah tentang kerajaan kuno. Di sisi lain, terungkap bahwa Pulau Egghead bukanlah pulau masa depan. Pulau ini adalah pulau masa lalu karena teknologinya mirip dengan teknologi Ancient Kingdom. Nah, mungkin penggambaran dari Ancient Kingdom ini memang dulunya adalah pulau dengan teknologi yang luar biasa canggih dan megah pada masa itu. Jadi tidak seorang pun bisa untuk melawan kerajaan ini. Namun, entah kenapa, pulau ini memang tiba-tiba menghilang seperti kasus bisa kita tarik contoh adalah Pulau Atlantis, yang dikatakan adalah pulau dengan sumber daya yang luar biasa. Nah, Vegapunk ini tidak terlalu tahu tentang seluruh sejarah kerajaan kuno ini. Namun mereka mengatakan bahwa Pulau Egghead ini kurang maju dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Sementara itu, lanjutan di chapter kemarin yang dimana Sokka dan juga Dragon masih berbicara. Dalam chapter kali ini pun kita mengetahui dan mendengar seluruh percakapan dari mereka. Yups, di akhir chapter terakhir, kelompok Luffy menemukan beberapa robot kuno. Dan informasi berbahagia yang lainnya bahwa tidak ada istirahat di minggu depan, chapter akan rilis seperti biasa. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Selain itu, Tamagon juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang sudah dirilis pada Agustus di tahun ini. Ada info menarik di minggu ini dari majalah One Piece yang sudah terbit. Majalah One Piece menyebutkan bahwa Eiichiro Oda ingin memasukkan Doflamingo dan juga Crocodile ke dalam One Piece Film Red. Namun penulis naskah Tsutomu Kuroiwa menolak gagasan ini. Meskipun Oda ingin menambahkan lebih banyak karakter, penulis naskah ini ingin bertaruh pada cerita yang lebih condong ke Uta dan juga Shanks daripada hanya membuat film All-Star lagi seperti Stampede yang banyak memasukkan karakter manganya. Menariknya lagi, pada saat pertama kali film Red ini akan dimunculkan, kisah sebenarnya film ini bukan seperti
seperti yang kita tonton sekarang. Penulis naskah One Piece Film Red mengungkapkan film ini awalnya akan menjadi film penjarahan dengan tujuan menyelamatkan Mr. Two atau Bon Kure dari penjara terbang New Impel Down. Selama film Red ini, muncul ide bahwa Uta akan mengunjungi New Impel Down ini untuk menghibur para tahanan. Tetapi Uta ini akan menggunakan buah iblisnya untuk mengeluarkan mereka dari penjara, memimpin pemberontakan dalam upaya untuk mengambil alih dunia. Nah, beginilah karakter Uta pertama kali terbesit di benak para pembuatnya. One Piece Film Red juga awalnya akan terfokus pada identitas pengguna Gomu Gomu no Mi sebelumnya, sebelum ide tersebut dihapus. Penulis naskah One Piece Film Red mengungkapkan bahwa film ini awalnya akan menjadi cerita yang melibatkan akademi pengguna buah iblis, di mana berbagai kemampuan akan mengakibatkan Luffy melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan bertemu dengan anak muda yang merupakan pengguna sebelumnya dari Gomu Gomu no Mi. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mengintegrasikan Shanks ke dalam One Piece Film Red, ada juga ide agar Luffy melakukan perjalanan waktu untuk bertemu dengan Shanks di masa lalu. Namun lagi-lagi ide ini kemudian berkembang menjadi dunia paralel dan bertarung di kedua sisi seperti yang kita lihat sekarang. Lanjut, Oda awalnya mempertimbangkan untuk membuat Uta memiliki buah iblis yang berpusat di sekitar buku, menjebak targetnya di dalam dunia bukunya. Namun karena dia sudah menggunakan ide ini dengan Scarlet Moon Dior, Oda pun membatalkannya. Sutradara Goro Taniguchi malah menyarankan kemampuan terkait dengan lagu. Awalnya di One Piece Film Red, Uta awalnya dianggap sebagai penyanyi opera dengan film yang lebih berfokus pada elegia sebagai panggung orkestra. Ide penyanyi country dengan gitar juga kemudian dipertimbangkan, sampai akhirnya mereka memilih desain idola pop. Gagasan lain yang juga dibatalkan di One Piece Film Red termasuk Luffy, Lau dan juga Bartolomeo yang bertarung melawan beberapa kapal, atau atribut tangga nada lagu yang diubah menjadi kapal oleh Uta. Sutradara Goro Taniguchi bertanya kepada Oda apakah dia bisa memasukkan Sunny kecil sebagai gantinya. Oda geli mendengar ide itu dan Sunny-kun akhirnya lahir. Baru-baru ini ada sebuah event di Kumamoto, tepatnya ada acara mengenai beberapa penghargaan yang diterima oleh beberapa insan industri seni yang berkecimpung di dalam wilayah tersebut. Nah, di sini mangaka dari One Piece yaitu Eiichiro Oda mendapatkan penghargaan dari acara tersebut. Nominasinya adalah tentang penghargaan manga Komanichi. Penghargaan ini secara besar adalah penghargaan budaya dari prefektur Kumamoto. Beliau mendapatkan penghargaan tersebut karena dedikasi beliau atas kontribusi yang ia buat untuk industri manga dan proyek di Kumamoto. Namun tentunya Eiichiro Oda tidak hadir dalam acara tersebut dan beliau diwakilkan oleh krunya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1065 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan Tamagon ingatkan sekali lagi bahwa di minggu depan chapter One Piece akan rilis seperti biasa. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.